Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Bulan lalu saya sudah membahas alasan kenapa Xbox Series S laku keras di Indonesia pada tahun 2022. Pembahasan tersebut secara tidak langsung memberikan semua kelebihan yang dimiliki oleh Xbox Series S. Dan sekarang saya akan membahas 5 kekurangan dari Xbox Series S supaya bisa imbang kalau saya membuat video, yaitu pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya bukan kekurangan sih, karena jatuhnya itu memang konsep line up konsol Xbox yang ada dua. Kalau ingin konsol powerful dari Xbox ya pilih Series X. Kalau mau yang versi lead istilahnya ya pilih Series S dengan harga yang lebih murah. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Xbox Series S adalah konsol yang paling digemari, tapi di sini saya akan memberikan sudut pandang dari kekurangannya. Kalau ada kelebihan pasti mempunyai kekurangan juga. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan 5 kekurangan Xbox Series S. Kekurangan Xbox Series S yang pertama hanya mendukung digital game, yang kedua harus online, yang ketiga ketergantungan pada Xbox Game Pass. Oke, 3 kekurangan ini saya jadikan satu karena satu sama lain saling berkaitan, jadi supaya lebih mudah untuk menjelaskannya. Kita tahu bahwa Xbox Series S itu tidak menggunakan optical disk drive dan hanya mendukung game-game digital. Nah, memangnya kenapa kalau hanya mendukung game-game digital? Karena hanya mendukung game digital kita harus mempunyai koneksi internet, harus online, bukan untuk memainkan gamenya, melainkan untuk mendownload file game. Dan kita tahu ukuran game saat ini itu rata-rata lebih dari 30 GB. Oke, mungkin kalian yang hidup di daerah yang sudah ada akses internet lumayan kencang tidak masalah, atau sudah bisa akses wifi. Tapi bagaimana jika jauh dari peradaban? Kalau kalian mendownload menggunakan paket data dari smartphone, mungkin tetap berhasil. Tapi bayangkan berapa pulsa yang kalian habiskan untuk mendownload game-game yang akan kalian mainkan nanti. Dan akan lebih banyak lagi biaya yang dihabiskan jika kalian berencana mengisi penuh library game kalian. Kemudian apa keterkaitan terhadap Xbox Game Pass? Xbox Series S itu sangat tergantung dengan Xbox Game Pass. Bayangkan saja jika tidak ada Xbox Game Pass, kita harus beli game satu persatu dengan satu opsi, yaitu game digital. Kita tidak bisa mendapatkan game fisik yang mungkin bisa kita pajang sebagai koleksi. Dan kalau tidak ada disk secara fisik, kembali lagi, kita setidaknya harus mempunyai koneksi internet yang kencang dan menambah biaya untuk mendownload gamenya. Gamenya sudah beli satu persatu, masih harus mengeluarkan biaya untuk download. Saya rasa penjualan Xbox Series S akan berkurang. Xbox Game Pass itu bagaikan pedang bermata dua. Di sisi lain sangat menguntungkan, di sisi lain jika Microsoft meniadakan layanan subscription ini dengan entah apapun alasannya itu, atau misalkan harga dari layanan subscription ini dinaikkan, saya yakin pengguna Xbox Series S akan berkurang. Bukan tidak mungkin. Kemarin saja Kominfo sempat memblokir segala yang tidak berizin. Tapi ya sudahlah, itu urusan politik. Kita di sini bahas game aja. Sekarang coba kalian lihat semua reviewer di Indonesia. Pasti kalau bikin konten tentang Xbox Series S yang jadi acuan apa? Konsol murah bisa dapat ribuan game dengan Xbox Game Pass. Itulah kenapa seperti yang saya bilang, Xbox Game Pass menjadi pedang bermata dua untuk Xbox Series S. Oke, sekarang kita lanjut di kekurangan yang keempat. Xbox Series S hanya memiliki storage 512 GB atau setengah terabyte. Itu pun masih dipotong sistem dan kira-kira hanya tersisa 350-an GB. Kalau katakanlah game yang kita mainkan 50 GB per game, kita hanya punya 7 game atau maksimal 10 game lah kalau 30-an GB. Nah, ini uniknya. Karena kita pasti langganan Xbox Game Pass, tidak mungkin 7 game atau 10 game itu tamat dengan waktu yang cepat, kecuali kalau kalian itu setiap hari main game. Sebenarnya kekurangan ini bisa diakali dengan beli storage expansion card. Tetapi harga storage expansion card sendiri mahal, tidak masuk akal harganya, rata-rata 3,5 juta. Kalau segitu mending beli Xbox Series S 2 pieces. Atau kalau kalian bisa beli Xbox Series S 2, ya kenapa tidak sekalian beli Xbox Series X yang saat ini harganya sudah di range 7 jutaan. Oke, lanjut di kekurangan yang kelima. Dan sebenarnya ini bukan kekurangan dari Xbox Series S saja, tetapi memang kekurangan untuk konsol Xbox, yaitu belum resmi di Indonesia.
Sudah pasti kalau tidak resmi, presentase keamanan secara fisik akan terbatas. Karena jika ada apa-apa dengan unit yang kita dapatkan, hanya bisa klaim garansi di tempat toko yang kita beli. Dan biasanya garansi toko ya tidak 100% mengcover kerusakan secara fisik, tergantung syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh penjual. Kemarin juga ada subscriber yang share pengalamannya tentang Xbox Series S. Saya ucapkan terima kasih sudah banyak sharing di channel ini, @tinjunaga988. Dia bilang kalau Xbox Series S yang baru dia beli kadang bisa power on, kadang nggak bisa power on, dan masih dalam proses klaim di toko tempat dia beli. Progresnya bagaimana kita nantikan saja info dari Tinjunaga99. Bisa nggak tuh klaim garansi Xbox Series S nya, dan semoga dia notice di video ini. Yang terakhir ada tambahan kekurangan tentang Xbox Series, tapi mungkin ini hanya penilaian secara subjektif, yaitu user interface yang tidak begitu banyak berubah dari konsol pendahulunya, yaitu Xbox One. Terasa Xbox Series itu hanya upgrade hardware secara fisik aja. Kemudian juga tidak terdapat upgrade controller yang spesial di Xbox Series. Walaupun sebenarnya ada controller Series Elite, tetapi itu kan kembali lagi kita harus mengeluarkan biaya tambahan. Ya memang sih kontrolnya itu pro banget, tapi akan lebih baik jika Xbox memberikan sedikit upgrade secara fungsi pada konsol Xbox Series-nya. Mungkin ada tambahan back button atau programmable key atau inovasi barulah. Baiklah, mungkin itu kekurangan Xbox Series S yang bisa saya bagikan. Sebenarnya poin-poin yang saya sampaikan juga tidak terlalu menjadi kekurangan buat Xbox Series S yang sangat fatal, tapi mungkin perlu dipertimbangkan untuk kondisi beberapa orang. Contohnya karena belum resmi di Indonesia, kita malah bisa mencari region yang menjual game dengan harga yang lebih murah. Kalau resmi, kita akan terpaku pada region kita sendiri dengan harga yang tidak akan kita cari-cari lagi. Dan konsep resmi-resmian ini menurut saya juga gimana ya menyebutnya. Kita ambil saja contoh PS5 lah. Walaupun resmi toh sampai sekarang harganya masih di atas 10 juta. Jadi ya apa, sama saja. Kalau beli di official store pasti tidak ada stok. Kemudian untuk masalah online game, itu sih sebenarnya kekurangan yang minim. Saat ini pun dari kalian 80% pasti main game kompetitif online. Terlebih dari semua itu, Xbox Series S tetap menjadi konsol yang worth it buat kebanyakan orang. Kalau saya sendiri akan menggunakan Xbox Series S hanya untuk main game-game kompetitif online, seperti Fortnite contohnya. Oke, mungkin cukup sekian video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi jika kalian ingin beli Xbox Series S di tahun 2023. Silakan berikan pendapat kalian atau share pengalaman kalian pengguna Xbox Series S dan kalian para fanboy yang mengagung-agungkan Xbox Series S. Jangan lupa kasih like, share video ini. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.